A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Sobat Haha Buhari. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membacakan hadits yang berkaitan dengan mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Namun untuk memperluas topik ini, kita tambahkan beberapa hadits lain dari hadits Muslim, hadits Abu Dawud, hadits Tirmidzi, hadits Nasai, hadits Ibnu Majah. Sebelum memulai, pastikan Anda untuk menekan tombol subscribe di channel ini untuk mensupport channel ini agar terus berkembang. Sebagai manusia, pastinya kita semua pernah mengalami mimpi, baik itu mimpi baik, mimpi buruk maupun mimpi yang sepertinya tidak jelas maksudnya. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hadits mengenai mimpi, sebagai masukan untuk kita selalu berpegang pada Al-Quran dan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi itu ada 3, mimpi yang benar, mimpi yang dibisikkan oleh jiwa seseorang, dan mimpi dari kesedihan yang dibuat setan. Bila salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang tidak ia suka, hendaklah bangun lalu syalat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku suka mimpi diikat tali dan aku tidak suka bermimpi kedua tanganku terikat di tengkuk. Sebab terikat tali itu maknanya teguh dalam agama. Barang siapa bermimpi melihatku berarti ia benar-benar melihatku karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku. Jangan menceritakan mimpi kecuali kepada orang alim atau penasehat. Kedua, dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar adalah dari Allah dan mimpi jelek berasal dari setan. Ketiga, dari Abu Said, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang paling benar adalah mimpi di waktu sahur. Keempat, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila waktu sudah terasa ringkas, hampir mimpi mukmin bukanlah bohong, dan mimpi mereka yang paling benar adalah yang paling benar kata-katanya, dan mimpi muslim adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah. Mimpi dari kesedihan yang dibuat setan dan mimpi yang dibisikkan oleh jiwa seseorang. Bila salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang tidak ia suka, hendaklah meludah dan tidak memberitahukannya kepada orang-orang. Beliau bersabda, aku suka ikatan dalam tidur dan aku tidak suka pengkhianatan, ikatan itu adalah teguh dalam agama. Kelima, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika waktu sudah semakin dekat, maka mimpi seorang mukmin dipastikan tidak akan bohong, dan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar dalam ucapannya. Maka mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar adalah kabar gembira dari Allah, mimpi yang menyedihkan adalah datang dari setan, dan mimpi yang berasal dari lamunan-lamunan seorang. Jika salah seorang dari kalian bermimpi dengan sesuatu yang dibencinya, hendaklah ia bangun syalat dan jangan menceritakannya kepada manusia. Nabi melanjutkan, aku menyukai ikatan dan benci dengan belenggu, sebab ikatan adalah ketetapan dalam agama. Abu Dawud berkata, yang dimaksud dengan jika waktu sudah semakin dekat, yaitu jika waktu malam dan siang sudah berdekatan. Keenam, Ibnu Abbas berkata, ketika sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, membuka tirai jendelanya, sementara barisan orang-orang berada di belakang Abu Bakar. Lalu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya. Ketujuh, dari Abu Hurairah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan mimpi yang paling benar adalah mimpi yang selalu bicara benar.
Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, datangnya dari syaitan. 3. Dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau hayal seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah, kemudian syalatlah, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Ibnu Sirin berkata, "Aku lebih suka ikatan di kaki daripada ikatan di leher, karena ikatan di kaki menunjukkan keteguhan seseorang di dalam agamanya." Perawi lain mengatakan, "Aku tidak tahu apakah perkataan itu termasuk dalam hadits tersebut atau hanya perkataannya Ibnu Sirin." Dalam hadits lainnya, Abu Hurairah berkata, "Apabila hari kiamat sudah dekat," dan seterusnya, tanpa menyebutkan kalimat. Mimpi adalah bagian dari 46 kenabian. Kedelapan, Abu Razin Al-Ukeli berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mimpi seorang mumin adalah satu dari 40 bagian kenabian dan ia berada di atas kaki burung selama ia tidak diceritakan. Bila diceritakan ia jatuh." Berkata Abu Razin, "Aku kira beliau bersabda, dan tidak diceritakan kecuali kepada orang cerdas atau terkasih." Kesembilan, Abdullah bin Umar berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah mimpi melihat seorang perempuan hitam yang tidak memakai penutup kepala keluar dari kota Madinah dan singgah di Al-Mahya'ah daerah dekat Juhfa. Maka aku tawilkan bahwa wabah penyakit di kota Madinah telah dipindahkan ke daerah Juhfa." Kesepuluh, Ummul Fadil berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi seakan-akan di dalam rumahku ada anggota tubuh dari tubuhmu." Beliau menjawab, "Itu pertanda baik. Kamu akan menyaksikan Fatimah melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian kamu yang akan menyusunya." Maka Fatimah melahirkan Husain atau Hasan, dan Ummu Fadil menyusunya. Dia berkata, "Maka aku datang membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku letakkan di pangkuan beliau, ternyata dia kencing hingga aku pun menepuk pundaknya." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Kamu telah menyakiti anakku, semoga Allah merahmatimu." Kesebelas, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya bermimpi bahwa di tanganku terdapat 2 gelang dari emas, kemudian keduanya aku tiup. Lalu aku tawilkan keduanya sebagai 2 orang pembohong, yaitu Musailamah dan Al-Ansi." Kedua belas, Ibnu Umar berkata, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Aku adalah seorang remaja yang tumbuh dengan gagah. Aku biasa bermalam di masjid. Ketika ada yang bermimpi, maka pastilah mimpi tersebut diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, dalam hati aku berkata, ya Allah, seandainya aku memiliki kebaikan padamu, maka perlihatkan kepadaku suatu mimpi yang akan ditabirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda untukku. Setelah itu aku tidur, tiba-tiba aku bermimpi melihat 2 malaikat yang datang menghampiriku. Keduanya membawaku dan bertemu dengan malaikat yang lain. Malaikat itu berkata, jangan diteruskan. Akhirnya keduanya membawaku ke neraka. Ternyata neraka itu dipasangi dengan bebatuan bagaikan sumur di tembok batu. Dan ternyata di dalamnya terdapat orang-orang yang sebagiannya telah aku kenal. Dan mereka mengambil beberapa sumpah dariku. Ketika aku bangun di pagi harinya, aku langsung memberitahukannya kepada Hafsyah, maka Hafsyah mengaku telah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda. Maka beliau pun bersabda,
Abdullah itu seorang yang syalih sekiranya mau memperbanyak salat malam. Perawi berkata, maka sejak saat itu Abdullah menjadi seorang yang banyak mengerjakan salat malam. Ke-13. Talha bin Ubaidullah berkata bahwa dua orang laki-laki dari Bali datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Salah seorang dari keduanya lebih semangat berjihad dari yang lainnya, kemudian dia pergi berperang sehingga ia menemui syahid. Sedangkan yang satunya lagi masih hidup hingga setahun setelahnya, lalu dia meninggal dunia. Talha berkata, kemudian aku bermimpi seakan-akan aku berada di pintu surga. Tiba-tiba aku berada di sisi kedua laki-laki tersebut, setelah itu malaikat keluar dari surga. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan dari keduanya untuk memasukinya, kemudian ia keluar lagi dan mempersilahkan kepada laki-laki yang mati syahid. Lalu malaikat itu kembali kepadaku dan berkata, kembalilah kamu, sebab belum saatnya kamu memperoleh hal ini. Keesokan harinya Talha menceritakannya kepada orang-orang, mereka pun heran. Mereka lalu memberitahukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, perkara yang mana yang membuat kalian heran? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, laki-laki yang pertama meninggal adalah orang yang paling bersemangat dalam berjihad dari yang lain, lalu dia mati syahid. Tapi mengapa orang yang lain laki-laki yang meninggal belakangan justru masuk surga terlebih dahulu darinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, bukankah orang ini hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, bukankah ia mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa? Ia juga telah mengerjakan syalat ini, dan itu dengan beberapa sujud dalam setahun. Mereka menjawab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kembali bersabda, sungguh, sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebajikan, bagaikan antara langit dan bumi. Ke-14. Abu Mus berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi bahwa aku berhijrah dari Makkah ke bumi yang banyak terdapat pohon kurma, maka aku mengira bahwa itu adalah Yamamah atau Hajar. Ternyata daerah itu adalah Madinah, Yatsrib. Dan di dalam mimpiku itu, kulihat aku menebaskan pedang, namun tengah-tengahnya patah, ternyata itu pertanda musibah yang menimpa kaum mukminin di perang Uhud. Kemudian aku memukulkannya kembali dan dia kembali lebih bagus dari sebelumnya, dan ternyata itu pertanda sesuatu kemenangan yang diberikan oleh Allah dan bersatunya kaum mukminin. Demi Allah, dalam mimpiku tersebut aku juga melihat seekor lembu dan kebaikan yang diberikan Allah, dan ternyata itu pertanda sekelompok orang dari kaum mukminin pada perang Uhud, dan ternyata kebaikan itu adalah semua yang telah dianugerahkan oleh Allah dari kebaikan yang datang setelahnya. Sebagai balasan atas kesungguhan yang dianugerahkan oleh Allah pada perang Badar. Ke-15. Harasyah bin Al-Harith berkata, saya tiba di Madinah, lalu duduk-duduk bersama dengan beberapa orang tua di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seorang yang telah lanjut usia datang dengan bersandar pada tongkatnya. Lalu orang-orang berkata, barang siapa ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Orang itu kemudian berdiri dan syalat 2 rakaat di belakang tiang masjid. Aku lalu mendekat dan berkata kepadanya, sebagian orang telah menceritakan tentang dirimu begini dan begini. Orang itu menjawab, segala puji bagi Allah, surga adalah milik Allah, dan Dia memasukkan ke dalamnya siapa saja yang dikehendakinya. Ketahuilah bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku telah bermimpi, kulihat seakan-akan seorang laki-laki telah menjumpaiku dan berkata kepadaku, berangkatlah. Lalu aku berangkat bersamanya dan ia membawaku menelusuri tempat yang terang dan besar. Lantas ditampakkan kepadaku jalan yang berada di sisi kiriku, dan aku ingin berjalan mengikuti jalan tersebut. Maka laki-laki yang bersamaku berkata, sesungguhnya kamu bukan termasuk dari golongan mereka. Kemudian ditampakkan kepadaku jalan yang berada di sebelah kananku, maka aku berjalan mengikuti jalan tersebut hingga sampailah ke suatu gunung
yang tidak dapat ditapaki kaki. Tiba-tiba lelaki itu memegang tanganku lantas mendorongku, dan tak disangka ternyata aku telah berada di puncaknya hingga aku tidak dapat bersandar dan berpegangan. Ternyata ada suatu tiang dari besi di atas puncak tersebut yang terbuat dari emas. Maka ia pegang tanganku dan melemparkanku sehingga aku berpegangan pada seutas tali. Lalu dia bertanya, "Sudahkah kamu berpegangan?" Aku menjawab, "Sudah." Kemudian dia menghempaskan tiang tersebut dan aku pun berpegangan pada tali tersebut. Kemudian aku menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, "Kamu telah bermimpi dengan mimpi yang baik. Adapun tempat yang terang dan besar itu adalah padang mahsyar. Sedangkan jalan yang diperlihatkan di sisi kirimu adalah jalan penghuni neraka dan kamu bukan termasuk dari penghuninya. Sedangkan jalan yang diperlihatkan di sisi kananmu adalah jalan penghuni surga. Adapun gunung yang tidak dapat ditapaki kaki itu adalah kediaman para syuhada dan tali yang kamu berpegang padanya adalah Islam. Maka berpeganglah kamu erat-erat sampai ajal menjemputmu. Oleh sebab itulah, aku berharap menjadi penghuni surga." Ternyata orang tua itu adalah Abdullah bin Salam. Ke-16. Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah yaitu, "Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 60. Itulah mimpi nyata yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat diisrakan ke Baitul Maqdis, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Al-Isra ayat 60, maksudnya adalah pohon zakum. Ke-17. Abu Qatadah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mimpi itu dari Allah, dan ihtilam mimpi basah itu dari syaitan. Maka jika seseorang dari kalian bermimpi sesuatu yang dibencinya, hendaknya ia meludah ke sisi kirinya 3 kali. Dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, membaca ta'awudz 3 kali. Serta merubah posisi badannya dari posisi semula tidurnya saat itu." Ke-18. Dari Sulaiman bin Yasar bahwa ia bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha mengenai seorang laki-laki yang mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, apakah ia boleh berpuasa? Maka Ummu Salamah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa." Ke-19. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah semalam ada seseorang dari kalian yang bermimpi?" Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa setelahku kematianku, sesuatu dari kenabian selain mimpi yang benar." Ke-20. Ubadah bin Syamit dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, mengenai firman Allah, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat." Al-Quran Surat Yunus ayat 64. Beliau menjawab, ia adalah mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepada dirinya. Ke-21. Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengaku aku mimpi dengan dusta, pada hari kiamat ia dipaksa untuk menyatukan 2 bubuk tepung, dan ia tidak akan bisa menyatukan antara keduanya." Ke-22. Abu Bakrah berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang bermimpi?" Kemudian seseorang berkata, "Saya bermimpi seakan-akan timbangan turun dari langit, kemudian ditimbanglah engkau dan Abu Bakar, maka timbangan kau lebih berat dari Abu Bakar. Kemudian ditimbanglah Abu Bakar dan Umar, maka timbangan Abu Bakar lebih berat dari timbangan Umar. Kemudian ditimbanglah Umar dan Utsman, maka timbangan Umar lebih berat dari timbangan Utsman. Lalu timbangan itu diangkat,
kami melihat ketidaksukaan dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-23, dari sebagian sahabat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saat aku tidur, aku memimpikan orang-orang didatangkan kepadaku, mereka mengenakan pakaian ada yang sampai dada, ada yang sampai sebawahnya, lalu Umar didatangkan. Ia mengenakan pakaian yang ia seret. Mereka bertanya, 'Bagaimana baginda menafsirkannya, wahai Rasulullah?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Itulah agama.'" Ke-24, dari Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Saat aku tidur, tiba-tiba aku diberi segelas susu, lalu aku meminumnya. Setelah itu aku berikan lebihannya kepada Umar bin Al-Khattab.'" Mereka bertanya, "Bagaimana baginda menafsirkannya, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah ilmu." Ke-25, Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah mimpi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun tahwil mimpi seseorang yang memecahkan kepalanya dengan batu adalah, dia mengambil Al-Quran lalu ditinggalkannya, kemudian dia tidur sehingga melalaikan syalat wajib." Ke-26, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada beberapa orang yang diperlihatkan kepada mereka Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir. Sedang sebagian yang lain diperlihatkan kepada mereka pada 10 malam terakhir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah pada 7 malam terakhir." Ke-27, dari Jabir dia berkata, seorang Arab dusun datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku bermimpi dalam tidurku, kepalaku dipenggal hingga menggelinding lalu aku mengejarnya, bagaimana itu?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Janganlah kamu menceritakan kepada orang lain permainan setan denganmu ketika kamu tidur." Kata Jabir, "Kemudian aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sesudah itu. Sabdanya, 'Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menceritakan permainan setan dengannya ketika tidur.'" Ke-28, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai syalat subuh, beliau menghadap mukanya kepada para jamaah dan pernah bertanya, "Adakah di antara kalian yang bermimpi indah semalam?" Ke-29, diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda. Kemudian dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Aku bermimpi diberi kekuasaan dan kekayaan bumi, kemudian diletakkan pada kedua tanganku 2 buah gelang emas, namun keduanya seakan-akan bersikap sombong kepadaku dan membuat aku gelisah. Kemudian diwahyukan kepadaku agar aku meniup keduanya, lalu aku pun meniupnya hingga keduanya hilang. Aku menafsirkan mimpi tersebut dengan 2 orang pendusta yang aku hidup di antara mereka berdua, yaitu pemimpin Syana dan pemimpin Yamamah." Ke-30, Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Semalam aku bermimpi sebagaimana lazimnya orang bermimpi. Rasanya kami berada di rumah Uqbah bin Rafi, lalu kami diberi sejenis kurma yang disebut kurma Ibnu Tab. Maka kutafsirkan mimpi itu bahwasanya kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan bahwa sesungguhnya agama kita adalah agama yang benar." Ke-31, dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu sedikit pun dari kebenaran.
Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia itilam mimpi basah atau bersenggama? Beliau menjawab, ya, jika ia melihat cairan keluar. Maka Ummu Salamah tersenyum dan berkata, apakah wanita juga itilam mimpi basah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, dari manakah seorang anak itu mirip dengan orang tuanya? Nah, itulah dia hadits-hadits yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya. Terus dukung channel kami dengan like, share serta tinggalkan komentar Anda pada video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.